agama membolehkan bagi orang yang sakit yang bisa berdiri full ibarat zuhur 4 rakaat kalau solatnya sendirian. Kalau berjamaah berdirinya anda full hanya 2 rakaat, yang 2-nya atau sisanya sambil duduk. Kata Ibnu Hajar, boleh saja solat ikut berjamaah dapat ganjaran 27 derajat meski solatnya tidak sempurna berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Qala syekhuna far'un, qala syekhuna, berkata oleh guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami, yajuzu limaridin amkanahul qiyamu bila masyaqqatin lawin farada la in shalla fi jama'atin illa ma'a julusin fi ba'diha as-salatu ma'ahum ma'al julusi fi ba'diha wa in kana al-afdalu al-infirada. Boleh bagi orang yang sakit yang memungkinkan padanya oleh berdiri solatnya dengan tanpa kesulitan. Andai solat sendirian tidak memungkinkan berdiri jika ia solat pada berjamaah, kecuali solatnya serta duduk pada sebagian solat. Boleh as-salatu oleh solat ma'ahum bersama jamaah ma'al julusi fi ba'diha disertai duduk pada sebagian solat. Wa in kana al-afdalu al-infirada, meskipun adalah yang paling utama yaitu solat sendirian. Wa kadza idza qara'al fatihata faqat lam yaqmud aw wasurata qa'ada fiha jaza lahu qira'atuha ma'al qu'udi wa in kana al-afdalu tarkaha. Dan seperti ini boleh apabila membaca ia akan surat Fatihah saja, maka ia tidak duduk, atau membaca Fatihah dan surat maka ia duduk di dalamnya, maka boleh baginya oleh membaca Fatihah disertai duduk, sekalipun ada oleh yang paling afdal tarkaha, yaitu meninggalkan membaca surat. Intaha, selesai. Qala syekhuna wal afdalu lil qaidi al iftirashu thumma tarabbu'u thumma tawarruku. Adapun yang paling afdal bagi orang yang solat sambil duduk, yaitu duduknya iftirash, kemudian duduk tarabbu', kemudian duduk tawarruk. Fa in ajaza 'ani sholati qa'idan shalla muttaji'an 'ala jambihi mustaqbilan lil qiblati biwajhihi wa muqaddami badanihi. Maka jikalau lemah ia daripada solat padahal sambil duduk,
maka ia solat padahal sambil tidur miring atas lambungnya, lagi menghadap ke kiblat dengan wajahnya dan bagian depan badannya. Wa yukrahu 'alal jambil aisari bila udrin, dan dimakruhkan tidur miring atas lambung yang kiri tanpa ada uzur. Fa mustalqiyan 'ala dhuhrihi wa akhmusahu ilal qiblati, lalu kalau tidak mampu tidur miring maka terlentang di atas punggungnya padahal ada pun dua leguk kakinya dia, yaitu menghadap ke kiblat. Wa yajibu an yadu'a takhta ra'sihi nahwa makhiddatin liyastaqbila biwajhil qiblata, dan wajib oleh bahwa meletakkan ia di bawah kepalanya akan seumpama bantal agar supaya menghadap ia dengan wajahnya ke kiblat. Wa an yumi'a ila sawbil qiblati raki'an wa sajidan, dan wajib oleh bahwa isyarat ia ke arah kiblat padahal ruku dan sujudnya. Wa bis sujudi akhfadhu minal ima'i ila ruku in ajaza anhuma, dan dengan sujud yaitu lebih rendah daripada isyarat kepada ruku jika lemah ia dari keduanya ruku dan sujud. Fa in ajaza anil ima'i bi ra'sihi, maka jikalau lemah ia daripada isyarat dengan kepalanya, au ma'abi ajfanihi, maka isyarat ia dengan pelupuk matanya. Fa in ajaza, maka jikalau lemah ia, ajra af'ala sholati ala qalbihi, maka memberlakukan ia akan pekerjaan solat di dalam hatinya. Fala tasqutu sholatu anhu, fala tasqutu anhu sholatu madama aqluhu sabitan, maka tidak gugur daripadanya oleh solat selama-lama akalnya yaitu masih ada. Wa innama akharul qiyama an sabiqaihi ma'a taqaddumihi alaihima li'annahuma ruknani hatta fin nafli. Hanya saja membelakangkan oleh para ulama akan berdiri daripada dua yang terdahulunya, niat dan takbir, serta terdahulunya berdiri atas dua yang mendahuluinya, karena dua rukun yang mendahuluinya berdiri, yaitu dua-duanya rukun sampai pada solat sunnah. Wa huwa ruknun fil fardhati faqat, sedangkan berdiri yaitu rukun pada solat fardu saja. Wallahu a'lamu bisshawabi. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas rukun solat yang ketiga, yaitu berdiri pada solat fardu jika mampu. Nah, malam hari ini paparan kita ada beberapa masalah yang mana yang harus dipilih. Qala Syekhuna, guru besar Fathul Mu'in, yakni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, berpendapat bagi orang yang sakit, ada orang yang sakit, kalau dia solatnya sendirian, maka dari rakaat 1 sampai 4 ibarat zuhur bisa berdiri kalau solatnya sendirian, karena bisa mengukur surat-surat yang dibaca kalau solatnya sendiri. Tapi kalau solatnya berjamaah, maka dia bisa berdiri 2 rakaat doang. Jadi 1 dan 2 berdiri,
3 dan 4 sudah nggak kuat kakinya diri, sholatnya sambil duduk. Ini bagaimana ini orang yang kayak begini? Bolehkah orang yang sakit ikut berjamaah dengan imam ke masjid tapi sholatnya enggak tuntas berdiri, hanya 2 rakaat doang berdirinya, yang 2 duduk? Kalau di rumah dari 1 sampai 4 ibarat zuhur bisa berdiri semuanya. Ini orang yang model begini bolehkah ikut berjamaah? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yajuzu limaridin amkanahul qiyamu bila masyaqqatin lawin farada la in shalla fi jama'atin illa ma'a julusin fi ba'diha as-salatu ma'ahu ma'al julusi fi ba'diha wa in kana al-afdalu al-infirad. Agama membolehkan bagi orang yang sakit yang bisa berdiri full ibarat zuhur 4 rakaat kalau sholatnya sendirian. Kalau berjamaah berdirinya enggak full, hanya 2 rakaat, yang 2-nya atau sisanya sambil duduk. Kata Ibnu Hajar, boleh saja sholat ikut berjamaah, dapat ganjaran 27 derajat meski sholatnya tidak sempurna berdiri. Boleh, ini boleh bukan sunat, boleh. Yang lebih tinggi yang mana? Meskipun yang lebih tinggi bagi orang yang sakit udah sholatnya di rumah sendirian. Sebab apa? Sebab berdiri ini rukun sholat. Nanti surat-surat segala macam itu sunat. Berjamaah hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib. Begitu, sunnah muakkad berjamaah. Bolehkah orang yang sakit pada akhirnya dia sholatnya tidak sempurna berdirinya, hanya 50% dari sholatnya dia, karena dia mengejar nilai berjamaah? Begitu. Kalau ditanya begitu, kata Ibnu Hajar, boleh saja orang yang sakit sholat mengejar berjamaah meski mengerjakan rukun pada masalah berdiri tidak sempurna, tidak sampai rapih sholat. Boleh. Yang lebih tinggi mana? Kalau ditanya, yang lebih tinggi mendingan sholat sendiri, tapi yang wajib-wajibnya rapih semua. Ini hanya berbicara boleh. Artinya ketika si sakit maksain diri ke masjid dengan sempoyongannya dia, sehingga pas udah rakaat ketiga udah nggak mampu lagi diri kakinya, ya udah sambil duduk. Boleh. Enggak apa-apa, emang dia udah nggak mampu, begitu, sambil duduk aja, karena udah nggak mampu. Meski begitu, yang lebih tinggi adalah sholat sendirian. Untuk apa? Supaya maksimal mengerjakan yang prinsip-prinsip, yang rukun-rukun, yaitu berdiri. Begitu. Jadi boleh saja. Bandingan hukumnya wakada itu namanya li ta'mimil hukmi, untuk mengumumkan hukum, ada kesamaan hukumnya. Begitu kita sholat sendiri, kalau sholat kita ini Fatihah doang,
habis Fatihah langsung ruku bisa berdiri sampai 4 rakaat tuh dhuhur. Tapi kalau habis Fatihah ditambah surat enggak kuat untuk berdiri, bakalan nanti di rakaat ketiga, keempat baca Fatihahnya sambil duduk. Maka sama hukumnya, boleh orang sholat baca Fatihah plus surat di dalam sholatnya dia, disempurnakan dengan surat, meski pada akhirnya rukun berdiri sudah nggak kuat gara-gara ditambah surat. Boleh. Meski begitu tetap yang lebih afdol tidak perlu baca surat, karena Fatihah dalam keadaan berdiri wajib. Berdiri ini rukun. Jadi walaupun ini rukun, tapi boleh dengan dia dipanjangkan itu dengan surat. Sama dengan berjamaah kan dipanjangkan, kita nggak paham, imamnya baca suratnya jadi panjang, akhirnya kita nggak kuat diri. Boleh saja sholatnya sambil duduk demi mengejar ganjaran baca surat, boleh, tidak dilarang. Meski begitu, yang paling afdol daripada manggul-manggul kursi ke masjid yang ujungnya duduk, mendingan sholat di rumah sambil berdiri. Manggul kursi bisa dari rumah ke masjid, ujungnya di masjid, sholatnya sambil duduk. Boleh sih, tapi yang paling gede ganjaran buat dia berdiri ini rukun sholat yang harus dijaga, kayak ngejaga Fatihah, kayak ngejaga rukun-rukun yang lain, karena ini barang wajib dalam sholat wajib. Begitu saudara. Sesudah kita memahami, bila kita tidak mampu diri, kemarin ngajinya, maka sholatnya sambil duduk. Pertanyaannya, kalau kemudian kita sholatnya sambil duduk, cara duduknya bagaimana? Mana yang paling tinggi bagi orang yang sholat sambil duduk pada tata cara duduknya? Kata yai kita, wal afdalu lil qaidi al iftirashu thumma tarabbu' thumma tawarruk. Yang paling tinggi ganjarannya bagi orang yang enggak kuat diri sholatnya sambil duduk, yang paling tinggi duduknya pertama duduk iftirash, kaki kirinya didudukin pantat. Nanti saya ajarin contohnya. Kedua, duduknya tarabbu'. Tarabbu' itu adalah silanya yang dipakai perempuan. Perempuan tuh diajarin sila oleh agama, namanya tarabbu'. Bukan sila kayak bapak-bapak ini bukan tarabbu'. Tarabbu' tuh sila perempuan. Ketiganya, duduknya dengan tawarruk. Di bawah ini asal duduk dah, di bawah ini mau belonjor kayak, mau sila kayak saudara kayak jadi. Bagaimana duduknya? Yang pertama, cara duduknya duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduknya begini, moga kelihatan diri. Salahnya dia duduknya sebelah kiri misalnya. Nah, ini namanya nih duduk iftiras. Kaki kiri didudukin pantat, kaki kanan, ini namanya iftiras.
Yang kedua tarobuk. Nah tarobuk saya harus nunjukin, tapi saya nggak bisa nih tarobuk. Tarobuk itu duduknya perempuan, ininya begini, pantatnya nempel. Tuh. Nah ini namanya duduk perempuan, saya nggak bisa nih, nggak nempel. Ketiga duduknya tawarruk. Tawarruk itu begini, pantatnya ditempelin di sedadah, kaki kirinya selalu di kanan, saya depanin biar tahu tarobuk. Jadi tarobuk itu sila, yang disebut sila dalam agama bukan begini. Tarobuk bukan begini. Ini perempuan duduknya begini makruh, perempuan dicela oleh agama. Ini duduknya orang laki, perempuan begini, ini keluar angin mulu, usus jangan dicatat. Duduknya perempuan itu namanya tarobuk. Ini silanya perempuan begini, pantatnya dua-duanya ditempelin di tanah, jadi ininya lempeng. Tuh, ininya lempeng. Ini namanya perempuan ngaji, duduknya begini, namanya sila perempuan. Ini duduknya begini. Kalau begini dengan sendirinya rapat, karena pantatnya nempel. Saya nggak nempel, nggak bisa gitu nempel. Ini namanya tarobuk, pantatnya dua-duanya nempel di tanah, di sejadah. Ini namanya disebut duduk tarobuk. Yang paling tinggi iftiros, karena iftiros lebih mudah, mau geser kemana aja enak. Kalau duduknya tawarruk rada repot. Begitu kita mau sujud rada repot, harus ditarik-tarik. Ini duduk kayak begini. Jadi ini namanya tawarruk. Ini paling dikit ganjarannya orang yang sholat sambil duduk. Posisi duduknya yang paling tinggi, iftiros. Yang kedua apa namanya? Tarobuk. Tarobuk itu silanya perempuan. Yang ketiga tawarruk. Itu begitu cara duduknya. Kemudian saudara, bagaimana ketika orang itu sudah lemah, enggak bisa dia diri, enggak bisa. Jadi urutan tuh begini sholatnya, urutan sholat: diri, duduk, tidur miring, terlentang, pakai pelupuk mata, pakai hati. 6 urutan sholat. Kalau orang nggak bisa diri, pastikan masih bisa duduk. Rumusnya begitu. Kalau orang nggak bisa diri, pastikan masih bisa duduk, masih bisa tidur miring, masih bisa terlentang, dan seterusnya. Begitu. Ini ada orang nggak bisa duduk, maka turun lagi, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan dengan satu perintah, suruh A satu perkara, maka jalanin perintah itu semampu Anda. Anda nggak bisa diri, duduk. Bagaimana kalau nggak bisa duduk? Fa in ajaza anis sholati qa'idan shalla muttaji'an ala jambihi mustaqbilan lil qiblati biwajhihi wa muqaddami badanihi. Jika orang itu sudah nggak bisa sholat sambil duduk, apalagi diri, duduk aja udah nggak bisa, bagaimana? Maka sholatnya diatur oleh agama. Saking pentingnya ini sholat, maka sholatnya sambil berbaring. Sambil berbaring. Terserah, mau lambung kiri boleh, mau lambung kanan boleh. Yang penting prinsipnya berbaring. Hanya yang wajib kudu ngadep kiblat wajahnya dan bagian depan wajahnya, supaya ngadep kiblat. Ini pokok.
Wajah kudu ngadep kiblat, bagian depan badannya kudu ngadep kiblat. Masalah miring dia pakai lambung kiri. Kalau Indonesia ke utara silahkan, ke selatan silahkan, itu bebas-bebas saja. Boleh ke utara, boleh ke selatan. Begitu, pakai lambung kiri, pakai lambung kanan boleh. Hanya yang paling tinggi ganjarannya pakai lambung kanan. Yang paling tinggi ganjarannya pakai lambung kanan. Kalau lambung kanan sudah tidak bisa, baru pakai lambung kiri. Kalau sengaja ngajak pakai lambung kiri, padahal lambung kanan bisa, hukumnya makruh. Itu makna wa yukrahu alal jambil aisari bila udhrin. Hukumnya makruh bila sholat sambil miring pakai lambung kiri, bila masih bisa lambung kanan. Dari mana dalilnya? Di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan, begitu juga Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan banyak ulama-ulama hadis meriwayatkan dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi kepada beliau, karena beliau ini sakit ambeien wasir, kata Nabi, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kata Nabi, sholatlah anda Imran kudu diri. Kalau kagak bisa sambil duduk, kalau nggak bisa pakai lambung, maknanya tidur miring. Dalam riwayat Imamun Nasai, Nabi melanjutkan, kalau nggak bisa miring terlentang, maka sholatnya sambil miring. Bila kita sholatnya sambil miring, maka isyarat rukuk dan sujudnya rada nunduk. Bila kita miring pakai lambung kanan, berarti lambung kanan palanya ke situ. Apa itu? Utara, kaki selatan. Maka bila kemudian kita rukuk segini, sujud rada turunan. Untuk membedakan, ini rukun namanya rukuk, ini rukun namanya sujud. Kalau sambil miring. Kalau sambil miring, maka isyaratnya sujud lebih rendah daripada isyarat ruku. Itu begitu. Kalau bisa, kalau masih bisa gerak, itu begitu, untuk membedakan mana rukun yang namanya ruku, mana rukun yang namanya sujud. Kalau sudah enggak bisa miring sakit, udah parah nih, maka sholatnya terlentang. Berarti kalau di kita, palanya di timur, kakinya di barat, di kiblat. Dengan catatan wajib palanya dikasih bantal, biar rada miring, biar dadanya ngadep kiblat. Ama akhmusoh, mohon maaf kaki saya angkat, ini namanya akhmusoh, legokan kaki. Ini nih akhmusoh, jadi kakinya begitu biar ngadep kiblat. Jadi kayak begini dah nih, anggap deh kita di kasur nih, jadi rada diganjel, jangan sampai ngadep atas dadanya, jadi biar palanya tuh ngadep kiblat, begitu. Kayak begini jadi miring. Kalau terlentang, kalau udah terlentang doang, itu maknanya miring kagak bisa. Didudukin diri apalagi.
Kalau sudah nggak bisa terlentang, sulit bagi dia. Bagaimana ini nih? Begitu dengan terlentang ini, udah nggak bisa, maka sholatnya pakai pelupuk mata. Kalau pelupuk mata, tidak ada beda antara ruku dan sujud kecuali dalam hati. Apa pelupuk mata? Karena kalau udah terlentang doang orang, matanya masih kedap kedip, kedap kedip, ini ngedip, ini takbir, hati udah ngomong udah nggak bisa. Ini model di ICU nih. Aturan agama begini nih, aturan yang sebenarnya cuman prakteknya di masyarakat itu puyeng dikit nggak sholat ya. Saya curiga sama yang ketawa-ketawa ini. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Tuh begitu. Ini nih, biar kayak begini nih kudu sholat. Saking pentingnya sholat. Padahal udah payah dia. Itu maknanya kalau sudah kita terlentang nggak bisa, maknanya badan udah nggak gerak, itu di ICU tuh kalau kita. Mata masih ngedip-ngedip, ininya masih nyala. Apa? Oh, jantungnya. Iya, masih. Itu kudu sholat. Begitu. Kalau sudah nggak bisa juga, mata mau merem, jantung masih bunyi, masih. Iya. Maka sholatnya di hati. Di hati. Kudu sholat karena hati masih hidup. Jangan sampai enggak sholat. Sehingga kesimpulannya, fala tasqutu anhu sholatu madama aqluhu sabitan. Tidak gugur kewajiban sholat sama seorang manusia muslim, catatannya akalnya masih ada. Kalau akalnya masih ada, jantungnya masih berdetak, agama wajibin sholat. Namun praktek yang ada kalau sudah di ICU mengikuti madhab yang tiga, Hanafi, Hambali, dan Maliki, udah nggak sholat kalau sudah kayak begitu. Udah nggak sholat. Meski madhab Syafi'i tetap wajib sholat meski di dalam hati, wajib dia sholat. Maka dia perjalankan di hati rukun qauli, rukun fi'li. Kalau mulutnya masih ngomong, ya dia masih qomat kamit. Semua dia bayangin berdiri, bayangin ruku, bayangin yang tidal, bayangin sujud, dan seterusnya. Sholat itu wajib, enggak ditinggal. Maka dengan ini enggak ada orang jadi wali enggak sholat. Dia enggak sholat, dia mau wali dia. Ya kagak. Begitu. Tetap aja wajib sholat. Rasulullah aja yang di atas wali sholat. Lah kita wali bukan apa bukan. Kagak sholat pengen masuk surga. Nabi aja yang udah pasti masuk surga sampai sakit-sakit sholat, masa kita seger buger kagak sholat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau Abu Hanifah, Imam Malik, kalau orang sudah isyarat mah udah enggak sholat, enggak sholat. Kalau kata Abu Hanifah, bagaimana kalau dia sadar lagi, sehat lagi dari ICU komanya? Kata Abu Hanifah, enggak usah dikodok. Kata Imam Malik, kudu dikodok, diiadah istilahnya. Kalau madhab Syafi'i emang wajib sholat. Itu begitu. Jadi sholat itu saking penting, patokannya akal. Li'annal aqla manatut taklif. Akal itu tempat percantelannya menjalankan perintah Allah. Jadi kalau enggak sholat, caranya gampang. Kalau orang tuh dikit-dikit ketawa, enggak sholat,
enggak apa-apa, sebab dia gila. Begitu. Kalau orang selagi dia masih ada akalnya wajib sholat. Dulu ada seorang anak muda, dituliskan di dalam kitab Zadul Muttaqin, datang kepada Sayyidi Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala. Dia bilang, saya tidak mau ibadah. Boleh saja asal bisa caranya. Begitu kata beliau. Kayaknya tertarik. Baru ini kiai ini yang kata boleh, yang lain tak boleh. Maka apa caranya? Ente jangan tinggal di bumi Allah kalau enggak mau ibadah. Saya mau tinggal di Mars, punya Allah. Begitu. Kalau begitu saya tinggal, punya Allah. Di gunung, punya Allah. Jangan tinggal di punya Allah. Enggak bisa. Wah, orang Amerika tinggal di Indonesia pakai peraturan Amerika apa peraturan Indonesia? Kalau pakai peraturan Amerika bagaimana? Yang nggak bisa, sebab tinggal di negara bila kita tinggal di bumi Allah, jangan selagu-lagu kita, kudu ngikuti peraturan empunya bumi. Selagi akal masih ada, maka wajib sholat. Kalau pengen nggak sholat, tinggalnya di Grogol. Di mana? Oh iya, rumah sakit gila. Begitu, rumah sakit gila. Kalau masih ada akal, wajib sholat dalam kondisi apapun. Ini makna fala tasqutu anhu sholatu madama aqluhu samitan. Kembali, bila orang di ICU ikut saja madhab Abu Hanifah dan madhab Malik, gugur dah sholat di ICU. Madhab Syafi'i nggak kasih, karena mana taklif al-aql. Selama masih ada akalnya, maka wajib menjalankan sholat. Inilah yang dia bisa, kata Imam Syafi'i. Ya jangan. Kemudian Fathul Muin memberikan alasan kenapa rukun sholat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri. Kenapa berdiri di nomor 3, niat dan takbir di nomor 1 dan 2? Bukankah orang sholat itu pada prakteknya diri dulu, sesudah diri barulah dia takbir dibarengkan dengan niat? Kenapa dirinya di nomor 3 bukan di nomor 1? Oh begini, kalau ditanya begitu alasannya, wa innama akharul qiyamah. Kenapa ulama itu menunda berdiri di nomor 3 kan, sedangkan niat dan takbir di nomor 1 dan 2? Dijawab oleh Fathul Muin, ulama memposisikan berdiri di nomor terakhir 3 dibanding niat dan takbir, padahal berdiri pada prakteknya lebih dulu daripada takbir dan niat, sebab niat dan takbir terus ada walaupun pada sholat sunat. Sholat sunat ke, sholat sambil duduk ke, sholat sambil terlentang ke, niat dan takbir ada. Pada sholat sunat niat dan takbir ada, sedangkan berdiri pada sholat wajib doang. Pada sholat sunat tidak ada kewajiban berdiri. Pada sholat sunat bolehlah orang itu biar seger buger, sholatnya boleh sambil duduk. Karena itu, karena berdiri ini bakal hilang,
tidak permanen, tidak seperti niat dan takbir, sehingga para ulama memposisikan berdiri di nomor 3, tidak di nomor 1, walaupun pada prakteknya berdiri ini nomor 1 pada normalnya orang yang sholatnya berdiri. Inilah alasan-alasan kenapa berdiri diposisikan oleh kiai kita pada nomor urut 3, sedangkan niat dan takbir di nomor 1 dan 2. Alasannya sebab niat dan takbir bukan saja pada sholat wajib, sholat sunat juga kudu ada takbir dan niat, ini kudu ada. Sedangkan berdiri merupakan kewajiban hanya pada sholat wajib saja. Pada sholat sunat tidak ada kewajiban berdiri, tidak ada. Boleh sambil duduk, nanti keterangannya lanjutannya boleh sambil tidur miring. Nanti contoh-contohnya sholat sambil sunat, sambil duduk dan sambil tidur miring, nanti dicontoh-contohkan pada pertemuan mendatang. Segini aja lah kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini maupun di luarnya sebelum doa, silahkan. Baik Bapak.